Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Environment. Nama Kamarudin NIM 22033201, kelas reguler 1, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Senjai. Adapun komponen utama Smart Environment yaitu pengelolaan limbah dan air, energi terbuka dan efisiensi energi, sensor dan Internet of Things (IoT). Adapun manfaat Smart City seperti keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, peningkatan kualitas hidup, pemantauan dan respons cepat terhadap perubahan lingkungan. Adapun implementasi studi kasus seperti contoh kota-kota pintar berhasil mengimplementasikan konsep lingkungan pintar, statistik atau data yang menunjukkan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan kota. Adapun tantangan dalam Smart Environment seperti infrastruktur yang tua, keamanan dan privasi data, biaya implementasi, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Adapun teknologi terbaru dan inovasi seperti AI dalam pengelolaan lalu lintas dan parkir air, blockchain untuk manajemen limbah, dan sensor pintar untuk kualitas udara dan air. Adapun analisis data seperti langkah pertama memprediksi kebutuhan masyarakat, langkah kedua mengoptimalkan sumber daya, langkah ketiga yaitu menyediakan layanan yang lebih baik. Adapun keunggulan pengembangan Smart Environment, peningkatan efisiensi energi, penggunaan teknologi sensor dan IoT memungkinkan pengelolaan energi yang lebih efisien, misalnya penyesuaian pencahayaan jalan berdasarkan tingkat kehadiran atau pemantauan konsumsi energi gedung secara real time untuk mengidentifikasi potensi penghematan, dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Sensor dan teknologi IoT dalam digunakan untuk memantau dan mengelola limbah secara lebih efektif seperti pengumpulan sampah yang lebih efisien atau pengelolaan limbah dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Adapun keamanan dan privasi data seperti serangan siber, sistem Smart Environment rentan terhadap serangan siber karena terhubung yang tinggi dan integritas data. Ketika data diproses atau disimpan secara digital, ada risiko bahwa data dapat dimanipulasi atau diubah tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Dampak negatif Smart Environment yaitu kehilangan privasi individu seperti penggunaan sensor dan perangkat IoT dapat mengumpulkan data pribadi seperti lokasi, kegiatan harian atau kebiasaan penggunaan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka secara langsung. Adapun risiko keamanan data yang dikumpulkan dapat menjadi target serangan siber. Dan pentingnya pelindungan data, perlu kebijakan dan infrastruktur yang kuat untuk melindungi data pribadi warga dari penyalahgunaan. Adapun tantangan dan hambatan seperti biaya implementasi yang tinggi, pengembangan infrastruktur teknologi yang canggih seperti sensor jaringan IoT dan sistem analitik memerlukan investasi awal yang besar. Hal ini bisa menjadi kendala bagi kota-kota dengan anggaran terbatas atau infrastruktur yang sudah ada yang perlu di-upgrade. Adapun topik presentasi seperti definisi dan konsep Smart Environment. Dalam penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan Smart Environment, yakni integritas teknologi dalam lingkungan fisik atau meningkatkan efisiensi, keberlanjutan dan efektivitas. Adapun pertanyaan dari Muhammad Ron, apa yang dimaksud dengan Smart Environment dalam konteks Smart City? Yaitu Smart Environment merujuk pada penggunaan teknologi digital dan sensor untuk memantau pengelolaan dan mengoptimalkan aspek lingkungan fisik di dalam kota seperti udara, air, energi, dan limbah. Adapun pertanyaan dari Abdullah, bagaimana teknologi IoT Internet of Things kontribusi dalam menciptakan Smart Environment di kota cerdas? Yaitu dengan memungkinkan berbagai perangkat dan sensor terhubung untuk mengumpulkan data secara real time tentang lingkungan kota seperti polusi, udara, suhu, kelembagaan, dan lainnya. Adapun pertanyaan dari Muhammad Faizin, apa saja infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendukung implementasi Smart Environment?
yaitu dengan meliputi sensor-sensor IoT, jaringan komunikasi yang kuat seperti 5G, pusat pengelolaan data-data centers, dan perangkat cerdas smart devices. Adapun pertanyaan dari Hidayatul Fahri Fahnur yaitu bagaimana penggunaan data dan analitik berperan dalam mengoptimalkan fungsi smart environment, yaitu dengan cara dikumpulkan dari sensor-sensor digunakan untuk analisis yang mendalam, memungkinkan pengelolaan kota yang memahami pola-pola, mengidentifikasi masalah, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota. Adapun pertanyaan dari Andrea Freddy, apa manfaat utama yang dapat diperoleh dari adopsi konsep smart environment bagi penduduk dan pengelola kota? Apa manfaat utama yang dapat diperoleh dari konsep smart environment bagi penduduk dan pengelola kota? Yaitu dengan lebih efisien serta peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi penduduk kota agar udara dan air yang lebih efisien dalam pengurangan limbah transportasi yang lebih efisien. Adapun kesimpulan, yaitu tentang smart environment dalam konteks smart city adalah bahwa konsep ini menjanjikan masih signifikan dalam cara kita mengelola lingkungan dan infrastruktur kota dengan memanfaatkan teknologi digital dan sensor yang terhubung IoT. Smart environment memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan real time tentang kondisi lingkungan seperti udara, air, energi, dan limbah. Thank you. Terima kasih.